Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nipani Made Maheswari. Saya dari kelas B dengan nomor induk mahasiswa 25015411053. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan contoh kasus atau permasalahan yang ada di lingkungan sekitar saya, juga sekaligus membahas tentang materi 2 yang sebelumnya telah dipaparkan oleh Bapak Inengah Kertabesung pada pertemuan kelas sebelumnya. Sedikit informasi bahwa sebenarnya saya tadi melakukan pengambilan video di air terjun yang ada di Desa Tinggihan, daerah Klungkung. Namun karena ada beberapa hambatan dan ada beberapa pertimbangan yang tidak bisa saya jelaskan satu persatu, yang membuat saya pada akhirnya harus tetap mengambil video di rumah saya sendiri. Namun tetap saja saya akan membagikan setidaknya sedikit keseruan yang saya lakukan tadi di air terjun Desa Tihingan, Klungkung. Jadi ini wajah saya sebelum saya mengetahui kalau ternyata medannya terjal. Jadi behind di sini itu saya ke waterfall yang ada di Desa Tihingan. Terus ini jalannya tuh terjal banget sampai kita tuh harus pakai stick untuk alat bantunya, dan pakaian saya tuh kayak pakaian orang yang salah cuaca gitu loh. Soalnya katanya medannya tuh ekstrim. Sedangkan saya di sini pakai makeup yang tebel, terus pakai sweater, celana panjang, pakai sepatu sneakers, dan barang bawaan saya banyak. Tapi lihat pemandangannya sangat bagus. Ini saya masih bisa bergaya dan berekspresi centil karena saya tidak menyangka kalau yang akan saya hadapi adalah ini. Jalanan yang terjal, namun untungnya saya masih ditemani oleh teman saya, Eva, sehingga saya merasa tidak sendiri untuk melewati jalanan yang ekstrim dan terjal. Baik, kembali ke topik pembahasan utama. Sebelum saya mengangkat kasus ataupun membagikan permasalahan yang ada di lingkungan sekitar saya, izinkan saya untuk memaparkan ulang materi 2 yang sebelumnya telah dipaparkan oleh Bapak Inengah Kertabesung di pertemuan pada kelas sebelumnya. Oke, secara garis besarnya, pada materi 2 ini membahas tentang alam pikiran manusia dan perkembangannya, yang dimana pada materi sebelumnya kita membahas tentang manusia itu selalu memiliki keingintahuan yang kuat. Gak cuman itu, manusia punya pemikiran dan nalar yang selalu ingin tahu tentang hal-hal baru ataupun mengeksplorasi hal-hal yang sebelumnya sudah ada lalu dikembangkan untuk menghasilkan sebuah inovasi-inovasi baru. Gak cuman itu, manusia juga memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, ada homo species atau berpikir. Yang kedua, ada pembuat alat atau homo fiber. Yang ketiga, ada makhluk sosial atau homo socius. Yang keempat, ada makhluk berkomunikasi atau homo Lomens. Yang kelima, ada berbudaya atau homo humanis. Yang keenam, ada berhitung keuntungan atau homo economis. Dan yang terakhir, ada beragama atau homo religius. Nah, teman-teman tahu nggak sih sebenarnya apa sih hubungan antara kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh manusia dengan hasil ataupun output yang akan didapatkan oleh manusia itu sendiri? Nah, teman-teman, seperti yang udah aku jelasin tadi, sebagai seorang manusia itu kan punya keingintahuan yang besar. Mereka selalu bertanya-tanya tentang apa, bagaimana, mengapa hal itu bisa ada atau sesuatu itu bisa terjadi. Nah, rasa keingintahuan inilah yang nantinya akan menuntun manusia untuk memiliki sebuah pengetahuan. Pengetahuan seperti apa? Misalnya, mereka bisa mencari atau mendapatkan ilmu pengetahuan untuk memecahkan sebuah masalah yang sebelumnya ada, atau mereka bisa menggunakan ilmu pengetahuannya itu untuk berinovasi, melahirkan alat-alat ataupun teknologi-teknologi yang kedepannya bisa digunakan oleh manusia yang nantinya juga dapat mempermudah pekerjaan manusia itu sendiri, teman-teman. Nah, kira-kira permasalahan atau kasus apa sih yang biasa ada di lingkungan sekitar kita yang bisa dipecahkan oleh kemampuan manusia, yang dimana ya seperti yang saya bilang tadi, manusia itu selalu memiliki keingintahuan yang tinggi. Secara nggak sadar. Nah guys, perlu kalian ketahui sebenarnya ada banyak sekali contoh-contoh kasus ataupun permasalahan-permasalahan sederhana yang udah ada di lingkungan sekitar kita namun tidak kita sadari, yang dimana permasalahan-permasalahan itu bisa aja terdengar sepele atau bahkan kita nggak kepikiran, yang dimana permasalahan-permasalahan itu tuh pada akhirnya membuat kita tuh berpikir dan bertanya-tanya kenapa sih masalahnya ini ada dan apa sih kira-kira solusinya. Dengan keingintahuan kita seperti itu, secara tidak langsung kita juga akan belajar dan mencari tahu apa solusi dari permasalahan
permasalahan tersebut. Misalnya, kalau misalnya di lingkungan kita tuh ada banjir atau misalnya ada lingkungan yang kumuh, kita pasti akan bertanya-tanya kan, kenapa sih di desa ini atau di daerah ini tuh bisa kebanjiran, atau kenapa sih desa ini tuh lebih kumuh daripada desa satunya. Nah, ketika kita ingin tahu, kita akan mengobservasi apa yang terjadi di lingkungan itu. Nah, ketika kita mengobservasi, kita akan menemukan permasalahannya. Oke, contoh permasalahannya itu masyarakat di desa A yang terkena banjir atau terkena musibah banjir, suka buang sampah sembarangan, suka buang sampah di kali, yang dimana hal itu akhirnya menyebabkan banjir. Karena kita udah tahu permasalahannya apa, penyebabnya apa, kita secara tidak langsung akan mencari solusinya apa. Kita sebagai generasi baru ataupun masyarakat yang ingin menyelesaikan masalah, bisa aja kita berpikir kayak, oke, mungkin aku harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, atau mungkin aku harus membuat tempat sampah yang sekiranya bisa membuat masyarakat itu tidak membuang sampah lagi ke kali atau ke sumur, karena seringkali daerah-daerah itu tidak menyediakan tempat sampah yang proper untuk masyarakatnya membuang sampah-sampahnya. Selain daripada permasalahan seperti banjir atau permasalahan lingkungan yang kumuh, kita juga bisa mengangkat permasalahan tentang transportasi, yang dimana pada zaman dahulu atau era-era zaman dahulu sebelum adanya pesawat terbang yang biasa dipakai sekarang atau kapal laut yang biasa dipakai sekarang. Nah, pada zaman-zaman dahulu itu orang-orang biasanya tuh cenderung lebih sulit lah untuk berpergian dari negara A ke negara B dan juga mengirim barang dari negara A ke negara B. Namun karena kebutuhan manusia yang terus mendesak dan sekali lagi keinginan manusia yang terlalu besar, mereka terus berpikir gimana sih caranya supaya saya bisa berpergian ke negara lain dengan cara yang lebih mudah, atau gimana sih caranya supaya saya bisa mengirimkan barang saya dari negara saya ke negara lain dengan mudah dan dengan efisien. Nah, pada akhirnya berkat rasa keingintahuan manusia yang besar, manusia akan berinovasi untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Mereka pelan-pelan mengembangkan pesawat yang dari awalnya sederhana dan lambat dan tidak bisa secanggih sekarang. Mereka kembangkan menjadi pesawat yang canggih sehingga bisa dinikmati oleh seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Dan juga mereka akan berinovasi untuk membangun sebuah kapal yang nantinya akan bisa digunakan untuk manusia ataupun perusahaan-perusahaan untuk mengirimkan barang yang akan sekali lagi memudahkan kebutuhan manusia ataupun kegiatan-kegiatan manusia lainnya. Nah, melalui kasus yang saya bawakan, dapat disimpulkan bahwa bagaimana manusia itu bisa berpikir dengan cepat, berkembang dengan pola pikirnya yang cepat, juga rasa keingintahuan manusia yang tinggi akan melahirkan sebuah solusi dari setiap permasalahan yang ada. Katakan saja, ketika kita menghadapi sebuah masalah atau memiliki sebuah masalah, secara tidak langsung pemikiran kita dan alam bawah sadar kita akan mencari tahu apa sih sebenarnya penyebab masalahnya ini ada dan apa sih kira-kira yang dapat saya lakukan untuk dapat mencegah dari permasalahan tersebut. Baik, sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pemaparan video kali ini. Semoga materi dan penjelasan yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik. Akhir kata, saya meminta maaf jika ada kesalahan kata ataupun kesalahan penyampaian dalam video ini. Terima kasih. Om Santi 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 Om.